Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nashkuru ala maliki yaumiddin al-hadi liman yufaqihu biddin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin taqiyyid imamish syakirin wal hamidin wa ala alihi wa ashabihil mubasyirin bil jannatil khalidin wattabi'ina lahum ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya ada teman saya yang menyampaikan yang tampan rupawan. Sekarang saya yang lebih tampan menawan, yang bisa buat hati tertawan dan buat pikiran kalian melayang-layang hingga rindu tak tertahan. Hadirin hadirat sahabat santri rahimakumullah. The first of time, tak mudah meyakini jika tiada cinta di hati, apalagi harus setia sampai mati. Karena cinta bukan ilusi yang kan hilang bagai mimpi setelah kita bangun nanti. Cinta yang suci pada hakiki, pada Nabi dan ilahi Rabbi, bukan untuk duniawi. Setia, berkorban, dan memantapkan hati. Siti Khadijah pernah berkata, "Ya Rasulullah, jika nanti aku mati, sedang Islam belum meranah di bumi ini, galilah kuburku, susunlah tulang belulangku sebagai jembatan antar kau dan Quraisy. Dan patutlah jika Sayyidina Abu Bakar berkata sebagai jawaban untuk musyrikin Quraisy, jika Isra Mi'raj itu lebih cepat dan lebih hebat dari ini, tak ada ragu sedikit pun di hati, takkan goyah berpaling mengingkari." Cinta apa tidak pada Nabi? Ngaku cinta, selawat tidak. Ngaku cinta, dibak jingkrak-jingkrak koyo ngedan. Kalau kalian cinta Nabi, sekarang buktikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat sahabat santri rahimakumullah. I'tiqad atau keyakinan adalah hal yang wajib ditanamkan dalam hati setiap insan dan diajarkan sejak usia dini. Karena keyakinan yang benar akan menopang eksistensinya sebagai hamba, jadi pondasi utama di kehidupan nyata sekaligus benteng dari pahamatesme dan lain sebagainya. Keyakinan atau i'tikad mantap secara lisan, hati dan pikiran, bahkan pada hal-hal gaib yang sifatnya rasional atau di luar nalar intelektual manusia, seperti halnya peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu kisah penting yang menjadi catatan krusial, bahkan banyak didokumentasikan oleh ulama klasikal bahkan kontemporer. Tentunya sebagai panduan bagi kita umat Islam khususnya dan inspirasi manusia pada umumnya. Isra adalah diperjalankannya Rasulullah di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa Yerusalem Palestina. Namun banyak di kalangan umat Islam yang pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa peristiwa tersebut hanya sekedar perjalanan spiritual metafor journey, yaitu hanya melibatkan ruh saja, dan ada pula yang beranggapan peristiwa tersebut merupakan physical journey, yaitu melibatkan ruh dan jasad beliau. Dikarenakan Isra merupakan perkara metafisika yang kebenarannya dogmatis nakliyah yang tidak harus dibuktikan secara rasional manusiawi, namun hal tersebut lebih bersifat keimanan. Dalam surah Al-Isra ayat 1 sudah dijelaskan dengan menggunakan lafaz abdun yang memiliki arti ruh dan jasad beliau, bukan hanya sekedar ruh spiritual metafor journey saja. Hadirin hadirat sahabat santri rahimakumullah. Berawal pada saat itu, beliau di Hijr Ismail bersama pamannya Sayyidina Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Datanglah 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil, untuk membawa beliau ke sumur Zam-Zam. Dibelalah dada beliau dari leher hingga pusar guna untuk mensucikan hati beliau dari halqatus sauda. tempat di mana iblis wa ta'ala membisikkan kewaswasan bahkan kekufuran.
Meski itu amatlah sulit mereka lakukan, mengingat Rasulullah adalah best of the best man and very very important person yang dimaksum sang Khalik dan dimuliakan oleh seluruh makhluk. Sebagai gambaran kesempurnaan jasad beliau dan amalan bagi hambanya yang berkeinginan untuk menghadap Rabbnya baik fisik maupun ikhlas hati. Dihadirkanlah pada beliau kendaraan yang super duper cepat yang kecepatannya sejauh mata mandang melampaui kecepatan kilat. Tentunya amatlah jauh dibandingkan dengan supersonik dan S-15 pesawat tempur milik NASA Amerika Serikat yang kecepatannya mencapai 7.274 km per jam, sedangkan Buraq dapat menempuh 400.000 km per detik. Sebuah pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Sedikit kita ulas kisah romansa antara Buraq dan sang Nabi. Pada saat peristiwa ini terjadi, dipilihlah kendaraan yang akan ditunggangi beliau. Dari sekian juta, bahkan lebih Buraq yang berterbangan, ada satu Buraq yang menyepi di pojokan. Mukanya murung, sedih dirundung kerinduan. Jibril pun bertanya, "Hai Buraq, ada apa gerangan hingga kau bermuram durja?" Dari 400.000 tahun yang lalu, hatiku sudah gersang, kerontang karena kerinduan hanya mendengar namanya Muhammad kasihku. Hingga makan tak lahap, tidur pun tak lelap, hanya bayangannya yang buat pandanganku gelap. Subhanallah, Maha Suci Zat yang semua ada pada takdirnya. Dibawalah Buraq menghadap sang Rasul. Anehnya, ketika Rasulullah hendak menungganginya, Buraq jingkrak-jingkrak hingga Rasul kesulitan menungganginya. "Hai Buraq, tidak malukah kau seperti itu di hadapan makhluk yang paling mulia?" tegur Jibril. Buraq pun diam sambil menangis bahagia. "Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami." Jangan kau ingkari cintaku yang mendalam setelah kau saksikan andilnya air mata dan penderitaan. Sungguh-sungguh malulah kita jika tidak taat dan cinta pada beliau. Padahal di akhir hayat hidup beliau yang disebut-sebut bukan Buraq, 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 akan tetapi ummati, ummati, ummati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Buraq melesat menuju utara dengan menggebak-gebakkan kedua sayapnya yang anggun meninggalkan kota Mekah. Dalam perjalanan ini, Malaikat Jibril mengajak Rasulullah berziarah ke tempat bersejarah untuk sejenak melupakan keadaan Mekah yang tak terkendalikan. Ia mengajak Nabi singgah di sebuah kota yang indah, kota yang rimbun dengan pohon kurma. Malaikat Jibril pun mempersilahkan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat di kota ini. Faqalahu Jibril. Kemudian Malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sholaita?" Tahukah di mana kau tadi sedang sholat? Faqaulah la. Rasulullah pun menjawab, "Tidak wahai Jibril. Engkau tadi sholat di negeri Thaibah, negeri yang aman, damai dan sejahtera. Di sanalah engkau akan hijrah," ungkap Jibril. Transit selanjutnya dan sholat 2 rakaat di negeri Madyan. Pada sisi pohon tersebut di mana dahulu Nabi Musa bernaung di bawahnya dan beristirahat saat dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya kaum Madyan merupakan kaum yang suka menumpuk harta, curang dalam timbangan, bahkan mereka mengganti dengan barang palsu. Kaum Madyan juga tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga Nabi Syuaib diutus untuk menyadarkan kaum tersebut. Melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di Gunung Tursina, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima." Al-ayah yang artinya wallahu a'lam. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Malaikat Jibril pun mempersilahkan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat di kota ini. Gunung Sinai merupakan salah satu tempat yang tidak bisa dijamah oleh Dajjal di hari kiamat nanti, di mana semua tempat akan luluh lantah oleh keganasannya. Tempat hunian ketika Ya'juj Ma'juj merajalela, membawa petaka, membuat huru-hara. Karena demikian, tempat ini selalu dilindungi dari marah bahaya. Tempat selanjutnya yaitu Bethlehem.
tempat yang dimuliakan oleh tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, lahir dari seorang wanita perawan bernama Siti Maryam tanpa proses pernikahan. Tempat lahir beliau ditandai dengan bintang perak bercabang 14 dengan tulisan I take the Virgin Maria, Jesus Christus Nitus It. Kemudian malaikat Jibril mempersilakan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat di kota ini. Hadirin hadirat, sahabat santri rahimakumullah. Setelah melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba Rasulullah melihat ifrit dari bangsa jin yang mengejar-ngejar beliau dengan semburan api. Rasulullah pun membaca doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Terbaliklah api tersebut ke wajah ifrit, lalu dia binasa. Jin ifrit dalam Al-Quran dijelaskan pada surah An-Naml ayat 30 sampai dengan 40. Al-Kisah, pada saat Nabi Sulaiman ingin memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, beliau kumpulkan bala pasukannya, baik itu jin, hewan, bahkan manusia, untuk mengumumkan sayembara. Wahai pasukanku, barang siapa yang dapat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, akan kuberikan hadiah yang indah dan besar. Ifrit pun menyanggupinya. Aku Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu. Sungguh hebat dialah Ifrit, raja para jin. Begitu dahsyat kekuatan yang Allah berikan padanya, yang tercipta dari api tanpa asap di atasnya. Hebat apa tidak? Tapi stop, ada dari bangsa kita yang lebih hebat darinya. Ada yang tahu siapa dia? Dialah Asib bin Barqiyah, dapat memindahkan hanya sekedip mata. Ahli kitab yang terkenal taat dan cinta pada Allah dan Nabi-Nya. Pengen hebat? Jangan minum obat kuat, cukup kita berusaha dan taat pada Allah yang maha hebat dan maha kuat. Melanjutkan perjalanan kembali sampai bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih dan langsung tumbuh besar dan panen di hari itu. Setiap kali dipanen kembali seperti awalnya, begitupun seterusnya. Melihat keanehan tersebut, Rasulullah penasaran dan menanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril pun bertanya, Jibril pun menjawab, mereka adalah para mujahid fisabilillah, orang-orang yang mati syahid. Kebaikan mereka akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Tentunya dapat kita yakini bahwasanya para mujahidin tidaklah mati, akan tetapi hanya berpindah tempat saja. Semoga kita bisa bersama kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sahabat santri rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj menjelaskan bagaimana agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW berjalan dalam garis lintang keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam konteks kebangsaan, para pendiri bangsa Indonesia merumuskan dasar negara dengan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, sila pertama ialah tentang Mi'raj. 4 sila susulannya menunjukkan tentang kesadaran Isra. Dengan kata lain, Isra Mi'raj harus dimaknai secara ketuhanan sekaligus secara sosial kebangsaan. Bangsa yang telah mengalami Isra Mi'raj tidak saja mampu menanamkan keinsafan teologis, yakni ketuhanan yang Maha Esa atau yang kita kenal dengan hablum minallah, tapi juga sikap membumikan berupa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, kebijaksanaan, kesejahteraan, dan keadilan. Hadirin hadirat sahabat santri rahimakumullah. Sejarah memang tak mungkin berulang dan bukan hanya untuk dikenang, tapi wajib dijadikan cerminan agar hidup terarah dan terkendalikan. Maka dari itu, jadikanlah peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai pedoman, meyakini, mantap dari hati, lisan, meski sulit untuk dipaham. Tapi yakinlah ini adalah takdir Tuhan. Nabi hanya diperjalankan, bukan kebetulan. Tentunya mengandung selasa hikmah dan pelajaran. Akhir kata dari saya, barokah Isra Mi'raj bersama menuju insan yang rindu dan dirindukan. Apabila ada salah kata yang menyakiti, mohon maaf sepenuh hati. Jika ada jarum yang patah, jangan kau simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan kau simpan dalam hati.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.